Oke, ayo kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, Ibu lagi keganggu sedikit nih karena pas Ibu lihat-lihat di internet, anak-anak seumuran kamu itu ternyata nggak tahu peribahasa ya? Kamu tahu peribahasa? Ternyata nggak Tahu bisa sedikit. tahu sedikit. Yang Ibu lihat di internet itu peribahasa nggak tahu, nama-nama pahlawan nggak tahu. Taunya cuma YouTuber aja. Kalau nama-nama YouTuber hafal semua. Coba Ibu mau cek ya ke kamu, kalau peribahasanya tong kosong, sambungannya apa? Nyaring bunyinya. Nyaring bunyinya. Kalau besar pasak, Daripada tiang. iya. Kalau air susu, Kalau air tuba. Air tuba. iya, alhamdulillah berarti kelas 74 nggak kayak anak-anak yang Ibu lihat di internet itu. Kalau misalkan antonim, Sinonim. Lawan kata. lawan kata atau persamaan kata? Lawan kata. Lawan kata. Lawan kata. Kalau persamaan kata apa? Sinonim. Antonim, oke, good. Kalau misalkan Ibu tanya antonim dari atas, Bawah. tenggelam, Mengapung. Terapung. Ya, terapung. kaya, susah, Gampang. modern, Tradisional. salah. Salah. Kuno. Salah. Ulang. Antonimnya kaya, Miskin. susah, Gampang. Bunda atau bersih, gampang. Kotor. modern, Tradisional. Kuno. salah. Benar. Ya, berarti kamu udah fokus. Salah antonimnya adalah benar. Oke, berarti udah fokus semuanya. Tepuk tangan buat diri kamu sendiri. Walaupun tadi kayaknya yang fokus cuman 2-3 yang sadar. Ibu kan nanya antonim, walaupun Ibu ganti nada bicara Ibu salah, tapi tetap Ibu maksudnya nanya antonimnya dari salah, yaitu benar. Gitu, bukan anak TikTok ya. Ya udah, yuk sekarang kita mulai belajar. Udah fokus berarti, karena Ibu nggak mau nih lagi ngajar, tuh ada yang nggak fokus, ada yang ngantuk. Ibu harap setelah kita main game dikit kecil-kecilan ini, kamu nggak ngantuk lagi. Kita mulai belajar tentang pertidaksamaan. Ibu share screen dulu. Aduh. Hilang. Pertidaksamaan. Nah, kalau kemarin kita belajar persamaan, ini kebalikannya nih antonimnya, yaitu pertidaksamaan. Ya, apa sih pertidaksamaan itu? Pertidaksamaan itu adalah suatu kalimat terbuka yang dihubungkan selain tanda sama dengan pada kedua ruasnya. Kalau persamaan itu kan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi ruas kiri sama ruas kanan dibatasinya sama-sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan tidak boleh pakai sama dengan. Jadi selain tanda itu. Nah, tandanya itu adalah ini. Nih. Ini yang pertama disebutnya gimana? Nih. Kelihatan kan? Udah kelihatan belum nih kamu nih materinya? Ini disebutnya gimana nih? Nih.
kurang dari. Kalau yang ini? Lebih dari. Kursor ibu di laptop kamu bergerak-gerak kan? Mouse kursor ibu? Gerak, Bu. Bergerak kan? Iya. Kalau ini apa nih? Ini adalah maksudnya tidak sama dengan. Jadi kalau ada sama dengan dicoret berarti tidak sama dengan. Kalau yang ini masa nggak tahu? Kayaknya waktu itu tahu deh di bab 1. Kurang dari sama dengan. Yang ini Lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. lebih dari sama dengan. Jadi pertidaksamaan itu tidak pakai sama dengan, tetapi bisa pakai kelima tanda ini. Sehingga sudah pasti jawaban dari pertidaksamaan itu lebih dari 1. Ya, jawabannya akan lebih dari 1. Kita langsung masuk ke contoh soal aja. Ini contoh soalnya. Ibu pindah dulu ke layar yang bisa Ibu coret-coret. Nah, kalau ada soal pertidaksamaan seperti ini udah jelas pertidaksamaan. Kenapa udah jelas ini pertidaksamaan? Keluar nggak dari kamu layarnya? Keluar. Hah? Keluar. Ada. Tetap ada Ada, kan? Bu. Ada, Bu. Iya, Ada. Kok tiba-tiba keluar ya? Soalnya tadi yang mana ya? Yang min 2x tambah 4 bukan? Iya, Bu. Bu. Nah, kenapa ini disebut pertidaksamaan? Karena jelas dia bukan kok ini sih? Sebentar ya. Ini kenapa ya? Kenapa dia disebut pertidaksamaan? Karena ternyata dia nggak pakai sama dengan, tapi pakai tanda ini. Kenapa sih ini kok jadi begini layarnya? Sebel. Karena pakainya tanda ini. Apa ini? Kurang dari sama dengan. Nah, berarti ini adalah pertidaksamaan, sudah jelas. Terus sekarang kita akan mencari nilai X-nya dari pertidaksamaan berikut. Caranya sama, berarti yang punya variabel itu adanya di kiri. Yang nggak punya variabel adanya di kanan. Berarti plus 4 ini harus kita pindahin ke kanan. Ya. Ini kiri. Ini kiri, ini kanan. Ibu kasih tanda dulu. Ini kiri, ini kanan ya. Plus 4 ini harus kita pindahin ke kanan. Terus min 2x-nya tetap nggak apa-apa. Min 2x kurang dari sama dengan min 4. Plus 4 pindah ke kanan, dia jadi apa? Min. 4. Berarti min 2x kurang dari sama dengan min 8. min 8. Nah, kalau udah seperti ini berarti X-nya kurang dari sama dengan min 8 dibagi min 2. Tetapi ada syarat yang harus kamu ingat. Jika koefisien X-nya adalah negatif, maka tandanya berubah. Nah, kebetulan di dalam soal ini, koefisien X-nya itu negatif, yaitu koefisien X-nya itu min 2. Ya, jadi
Tandanya yang tadinya kurang dari sama dengan, dia berubah menjadi kebalikannya, yaitu lebih dari sama dengan. Nah, ini adalah kasus atau in case ya, kalau X-nya atau koefisien X-nya itu negatif. Kalau koefisiennya tidak negatif, berarti tandanya nggak berubah. Kalau udah seperti ini, berarti X lebih besar sama dengan dari min 8 dibagi min 2. 4. Ini jawabannya sudah seperti ini. Tetapi kalau kamu jabarkan lagi, berarti kalau X lebih besar sama dengan 4, berarti X-nya berapa aja ya? 4-nya masuk nggak? Tidak masuk. Masuk, karena ada kata-kata sama dengan. Nah, harus kamu lambangkan dengan kurung kurawal dulu, kayak menulis himpunan. Berarti X-nya itu adalah 4. Terus berapa lagi? 5. 5. 4, 5. 7. Dan seterusnya, tidak dibatasi. Jadi jawabannya ini. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Saya belum paham, Bu. Belum pahamnya di mana? Saya juga. Itu yang apa sih? 4, 5, 6, 7-nya itu. Kenapa bisa 4, 5, 6, 7? Karena kita mendapat jawabannya kalau X itu lebih besar sama dengan 4. Yang lebih besar sama dengan 4 itu kan ada banyak, dimulai dari 4. Ya, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Seperti yang udah Ibu kasih tahu sebelumnya, kalau pertidaksamaan itu jawabannya akan lebih dari 1. Maksudnya kayak gini. Gitu. Nanti kalau soalnya pilihan ganda, biasanya jawabannya akan bentuknya seperti ini. Atau enggak, atau seperti ini juga bisa sih, tapi keseringan seperti ini nih. Seperti ini. Gitu. Jadi kamu harus bisa mengelompokkan. Kalau yang lebih besar sama dengan 4, itu berarti berapa aja ya? Oh, ada tanda sama dengannya nih. Kalau ada tanda sama dengannya, ya udah berarti 4 masuk. Kalau lebih besar, berarti nggak mungkin ke kiri dong. Kalau 3, 2, 1, berarti itu namanya lebih kecil, bukan lebih besar ya? Iya nggak? Berarti dia bergeraknya ke kanan, yaitu 5, 6, 7, dan Ibu kasih tanda titik-titik seperti ini, itu maksudnya apa? Titik-titik itu maksudnya adalah dan seterusnya. Bu mau nulis sampai 10 boleh, terserah kamu. Mau nulis sampai 100 Bu, boleh, terserah kamu. Nah, tapi kenapa Ibu pakai titik-titik? Biar nggak makan banyak tempat. Biar nggak capek. Titik-titik ini sudah mewakili angka dan seterusnya. Berarti dia bergeraknya ke kanan. Gimana Maritza, udah paham? Oh, nih. Udah. Lumayan. Kita lihat contoh kedua dulu deh, biar makin paham. Contoh yang kedua. Oke. X dikurang 3 lebih kecil sama dengan 5 dikurang 3X. Ingat, yang ada X-nya di kiri, yang nggak ada X-nya di kanan. Berarti kita mulai pindah-pindah ruasin ya. Jadi X. Ini pindah yang mana yang pindah ke kiri? 3X. Yang 3X. Pindah jadi? Positif. Plus 3X. Plus 3X. Kurang dari sama dengan 5. Ini 5-nya tetap. Ditambah? Tambah 3. Udah kita hitung dulu yang kiri. X tambah 3X berapa ya? 4X. 4X kurang dari sama dengan 5 ditambah 3. 8. Sehingga X kurang dari sama dengan 8 dibagi 4. Berapa tuh? 2. Sekarang kita bikin kayak gini. Berarti X-nya berapa aja ya? X itu kurang dari sama dengan 2. Berarti 2-nya masuk nggak? Masuk. Karena dia kurang dari, berarti bergeraknya ke kiri kan? Iya. Ya, berarti nulis 2-nya dari kanan. Ini tanda kurung kurawal. Tutup. Berarti kita tulisnya 2. Terus? 1. 0. Terus? Min 1 dan seterusnya.
dan seterusnya. Ya. Kiri, karena kurang dari. Kenapa Bu kok yang tadi contoh soal yang pertama tandanya berubah, yang tadinya kurang dari dia jadi lebih dari, kok yang ini nggak berubah? Tetap aja tandanya sampai akhir. Ada yang bisa jawab? Karena Nah, dia koefisien positif. Karena koefisiennya positif. Karena kalau yang contoh 2 ini koefisiennya positif, Bu. Jadi tandanya nggak usah berubah. Kalau yang contoh soal pertama kan koefisiennya negatif. Tadi ada notes-nya. Kalau dia negatif baru tandanya berubah. Gitu. Oke, pinter. Ini kalau mau di screenshot, tapi nanti akan Ibu kasih kok ke kamu. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, biar kamu makin bisa. Stop share ya. Share screen lagi. Nah, contoh soal yang ketiga. Masih sama. Yuk, berarti gimana nih? Coba deh kamu yang ngomong, sekarang Ibu yang nulis. 7P tambah 3P. 7P. Wait. 7P. 7P, ditambah 3P. dia udah benar di ruas kiri. Terus? Ditambah 3P. 3P. Bentar, min 3-nya pindah jadi 3P. kurang dari 22. Ditambah 8. Kita hitung kanan sama kiri, kanan sama kanan. 7P tambah 3P. 10P. 10P kurang dari 22. 30. 30. 30. Berarti P-nya sama dengan P-nya kurang dari 30 dibagi 10. Iya. 3. 3. P-nya kurang dari 3. Berarti P-nya 3-nya masuk nggak? Masuk. Enggak. P-nya masuk, 3-nya masuk tidak? Enggak. Ini ada tanda sama dengan. Berarti 3-nya tidak masuk. Berarti kita mulainya dari mana? Dari kanan. 2. Dari 2 apa dari 4? 2 kan kurang dari 3 berarti. Kan bener. Berarti 2 terus 1. 0. Dan seterusnya. Kayak gitu. Lagi contoh soal keempat. Berarti ini X. Ayo ngomong dong, Ibu yang nulis. Kurang 2X. Iya, X kurang 2X. 2X. Kurang dari sama dengan Kurang dari sama dengan min 5. Min 5 Positif 1. plus Positif 1. ini X kurang 2X itu berapa ya? X. Ingat ini 1 loh. 1 kurang 2. Min X. Min X. Min X atau min 1X sama. Min X kurang dari sama dengan min 5 tambah 1. 4. min 4 Min X kurang dari, ini lebih dari ya? Min X lebih dari sama dengan min 4. Berarti X-nya sama dengan, tandanya berubah nggak ya? Berubah. Karena angka di depan X-nya atau koefisien X-nya itu min 1. Jadi tadi berubah jadi kurang dari min 4
min 4 dibagi min 1. Sehingga X-nya kurang dari sama dengan min 4 dibagi min 1 berapa? 4. Kita bikin anggotanya, berarti X-nya dimulai dari berapa? 4-nya masuk enggak? Masuk. Terus habis 4 berapa? Nah, 3. 3. Kan tuh siapa tuh yang bilang 5? 5. 5 kan kurang dari tandanya. 3. 2, 1. 3, Berarti 3, 2, dan seterusnya. dan seterusnya. Itu ada pertanyaan untuk 4 contoh soal ini? Enggak? Bisa? Hari ini mau langsung Ibu kasih 2 materi, tapi kita nggak usah latihan. Ibu, tanda sama dengan yang dicoret itu bacanya apa? Tidak sama dengan. Oke. Kalau misalkan ada soal kayak gitu, kalau misalkan nih, misalkan aja. Ini tandanya tidak sama dengan ya, dari soalnya. Biar kamu tahu aja. Misalkan X, hasilnya gini, X tidak sama dengan 4. Berarti gimana Bu cara melambangkan X-nya? Berarti semua angka selain 4. Kau bisa tulis aja, titik-titik-titik. 1, 2, 3, 4-nya lewatin. 5, 6, dan seterusnya. Jadi semua angka selain angka 4. Kalau tidak sama dengan itu seperti itu. Ya. Tapi nilainya harus positif, kok. Enggak juga, kalau kamu bergeraknya ke kirinya, mau ke kiri kan semakin ke kiri semakin negatif ya. Ditulisin negatifnya boleh. Yang penting jangan ada angka 4-nya, karena kan jawabannya X tidak sama dengan 4. Jadi X bisa berapa aja selain angka 4. Oke. Stop share. Ibu share screen lagi materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah tentang nih, soal cerita. Soal cerita persamaan linear. Jadi paling sering itu soal ceritanya kayak gini. Kalau mau mengerjakan soal cerita matematika, kuncinya adalah kamu bisa merubah kata-kata menjadi angka. Merubah kalimat jadi bentuk matematika. Kalimat yang pertama. Sebuah persegi panjang mempunyai ukuran panjang 3x min 5 cm dan lebar x tambah 3 cm. Berarti kalimat matematikanya gini. Berarti kalimat matematikanya adalah panjangnya sama dengan 3x tambah 5, lebarnya sama dengan x tambah 3. Ini yang diketahui ya. Terus keliling persegi panjangnya adalah 52 cm. Berarti kelilingnya adalah 52 cm. Yang ditanya, ya. Panjangnya itu salah, Bu. Harusnya 3x min 5. Oh iya, makasih sudah diperbaiki. Harusnya min ya. 3x min 5, lebarnya x tambah 3. Kelilingnya 52. Yang ditanya adalah panjangnya berapa, lebarnya berapa. Gitu ya. Aduh. Tarik. Kayak begini. Kalau udah kayak begini, nah berarti karena yang diketahui itu keliling, kenapa sih? Karena yang ditanya itu adalah keliling. Rumus keliling persegi panjang itu apa ya? 2 kali panjang kali lebar. 2 kali Tambah panjang lebar. tambah lebar. Atau rumus keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Atau kalau kita pakai perkalian pelangi, kita bisa dapat kalau luas keliling itu adalah 2P
ditambah 2L. Oke, kita tadi tahu P-nya adalah 3X min 5 dan L-nya adalah X tambah 3. Berarti kelilingnya adalah 2 dikali 3X min 5 ditambah 2 dikali X tambah 3. Sampai sini bagaimana? Sebelum kita lanjut ke bawah-bawah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau nggak mau jawab, jempol aja deh. Ya, dikit lah mungkin. Ini dari mana, Bu? 3X min 5? Dari soal. Ini panjang, ini lebar. Tadi dari soalnya kita udah tahu panjangnya 3X min 5, lebarnya X tambah 3. Masukin ke rumus keliling yang ini. Oke. Kalau udah kayak gini, pakainya merah deh, biar semangat. Biasa, kita pakai kali pelangi. Sehingga kelilingnya sama dengan 2 kali 3X. 6X 6X. 2 dikali min 5. min 10. Min 10. 2 dikali X. 2X 2X. Plus 2X. 2 dikali 3. 6. 6. Jangan lupa satuin. Oh iya, tadi kan kita udah tahu juga kalau kelilingnya itu adalah 52 ya. Dari soal. Iya. Dari soal. Berarti K-nya kita ganti jadi 52. 52. Nah, kalau udah kayak gini, deketin X sama X-nya. Berarti 6X dideketin sama plus 2X. Min 10 didekatkan dengan plus 6. Hitung deh, tulis dulu. 52 sama dengan 6X tambah 2X. 8X 8X. Min 10 ditambah 6. 4. Min 4. 4. Nah, kalau udah kayak gini, apa yang pindah ruas? Kalau udah kayak gini, biar bisa dihitung. 52. Ini 52. Biar bisa dihitung. Saya pindahin. Min 4-nya kita pindahin ke kiri, biar bisa dihitung sama 52 ya. Jadi 52, min 4 pindah ke kiri jadi plus 4 sama dengan 8X. Bu, kayak gini bingung Bu, kan biasanya X yang di kiri. Oh, kalau udah kayak gini kamu mau pindahin 8X-nya ke kiri, begini aja jadinya. 8X sama dengan 52 ditambah 4, nggak masalah. Ini X ya. Hitung deh kayak biasa. 8X sama dengan 52 tambah 4. 56. 56. Jadi X-nya sama dengan 7. 56 bagi 8 sama dengan 7. 8 sama dengan 7. X-nya sama dengan 7. Udah selesai belum nih jawabannya? Belum, karena yang ditanya adalah berapa panjang sama lebarnya di atas ya. Dari soal, panjangnya itu adalah 3X min 5. Berarti panjang sebenarnya adalah 3 dikali 7. 7 dari mana, Bu? X-nya kita ganti sama 7 ini yang udah kamu dapat di bawah. 3 dikali 7 dikurang 5. Sama dengan 3 kali 7? 21. 21 kurang 5? 16. 16. Berarti panjangnya adalah 16 cm. Sekarang kita hitung lebarnya. Lebarnya adalah dari soalnya. Lebarnya itu mana sih? Oh, X tambah 3. 7 ditambah 3 Iya, jadi 7 ditambah 3 sama dengan 10. 10 cm. Berarti panjangnya 16, lebarnya 10 cm. Selesai. Kalau di soalnya ditanya lagi, berarti luas persegi panjangnya adalah gimana berarti mencarinya?
Yang di- 16 dikali 10. iya, kan luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Kita udah dapat panjangnya 16, lebarnya 10. Berarti luasnya adalah 16 dikali 10 sama dengan 160 cm persegi. Kayak gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain tidak? Ah. Hari ini nggak Ibu kasih latihan. Yang penting kamu pahami ini aja. Pertidaksamaan sama contoh soal cerita karena ini nanti keluar di PAS. Ini nanti keluar di ujian akhir semester. Nanti bulan Desember bentar lagi. Sekarang aja udah November, tanggal 19. Ibu berapa soal, Bu? Nanti soalnya itu 40 soal, materinya dari bab 1 sampai bab 4. Bab 1 yang dari awal ya. Nanti buka kisi-kisinya, tenang aja. Oke. Anak-anak yuk kita ini absen. Nyalain semua videonya. Ariel, Kamilia, Evan mukanya nggak ada, Evan. Nah. Yuk kita foto ya. 1, 2, 3. Oke anak-anak, nanti videonya akan Ibu kasih ke Vio, PowerPoint-nya juga, soal yang tadi yang Ibu coret-coret juga akan Ibu kasih ke Vio buat kamu pelajari. Terus temennya yang nggak ikut Zoom diingetin ya, jangan nggak ikut terus, nanti ketinggalan materi. Oke. Oke, ini anak TikTok nih. Ya udah, makasih anak-anak. Oke, bukan dari Bu. Oke. Dari apa? Dari apa dong? Makasih anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.